Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas beberapa info menarik sejauh ini terkait One Piece. Salah satunya preview One Piece chapter 1104, dimana sudah cukup lama nih ya One Piece libur. Dan untuk sedikit mengobati rasa penasaran kita, berikut ini adalah official preview untuk One Piece chapter 1104, dimana dikatakan seperti ini: tangan iblis pemerintah dunia mendekat. Apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan yang lainnya. Wop, ini dia. Dari preview ini setidaknya kita tahu ya bahwa Saturn tidak akan kalah semudah itu. Saat kita tahu pada chapter sebelumnya Kuma melancarkan suatu tinjuan hakinya, itu menjelaskan bahwa ada kemungkinan kalaulah ya itu tidak berefek kepada Saturn dari tinjuan Kuma itu. Tapi apa yang dimaksud tangan iblis ini? Apa yang sebenarnya tangan iblis pemerintah dunia ini? Apakah Saturn akan memasuki full zone-nya? Karena besar kemungkinan wujud dia yang saat ini adalah mode hybridnya, karena berkaca dari Lucy maupun Kako ketika memunculkan awan hitam di sekeliling lehernya itu berada atau dalam wujud hybridnya. Sehingga dari itulah apakah Saturn akan memasuki full mode Zoan-nya. Nah, bagaimana menurut kalian? Tapi apa itu tangan iblis? Apakah itu kekuatan baru atau teknik baru dari Jagarsia ini? Nah, untuk itu ya tentu saja kita harus melihat legenda dari Ushi Oni. Karena apa? Ya, karena besar kemungkinan buaya iblis Saturn ini representasinya adalah Ushi Oni. Selain itu ya, beberapa legenda yang menceritakan Ushi Oni sejauh ini itu benar-benar sangat relate dengan beberapa kasus atau kekuatan yang terjadi kepada Saturn. Seperti contoh, Ushi Oni yang berada pada prefektur Wakayama yang tinggal di pegunungan memiliki legenda bahwa ketika pelancong atau seorang pejalan kaki melakukan suatu kontak mata dengan Ushi Oni tersebut, orang itu tidak dapat mengalihkan pandangannya dan jiwa atau energi orang itu akan terkuras dan mati kemudiannya. Dimana itu adalah hal yang sama yang terjadi kepada Croucho Marine saat berkontak langsung dengan Saturn. Dan kita juga bisa mendengar peringatan dari Marine sebelumnya untuk jangan menatap Saturn. Itu artinya konsepnya sama, kontak mata yang ada di legenda Ushi Oni dan juga Saturn tersebut. Kemudian Ushi Oni yang berada di prefektur Mie memiliki legenda yang cukup menarik, di mana ya di sebuah daerah prefektur Mie di gua-gua Kasura ada sebuah Ushi Oni di sana, dan penguasa kastil di dekat daerah tersebut menembaknya dengan suatu busur. Tetapi yang jadi menariknya itu adalah istrinya tiba-tiba jatuh sakit dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yap, kisah ini sejatinya mirip dengan apa yang terjadi kepada Jinny. Sapphire Scale, penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali oleh Vegapunk yang dialami Jinny tersebut, itu dilakukan oleh Saturn. Lalu, apakah ada kisah dari suatu Ushi Oni yang menceritakan perihal tentang tangan? Nah, sejauh ini ya yang saya baca ataupun yang saya tahu tidak ada kisah yang menyebutkan tentang perkara ini terkait tangan daripada Ushi Oni. Tapi ada satu kisah Ushi Oni di prefektur Kagawa yang menjelaskan cukup jelas kalau Ushi Oni ini di daerah tersebut memiliki pergelangan tangan yang terpacu. Tetapi secara dasarnya bentuknya itu ya tidak seperti Ushi Oni pada umumnya atau seperti Saturn ini yang memiliki kaki laba-laba. Ya, bisa kita lihat di sini Ushi Oni yang berasal dari daerah Kagawa ini bentukannya berdiri, tidak ada campuran kaki laba-laba, kemudian memiliki selaput kulit seperti tupai dan tangannya memiliki 3 jari dengan cakar seperti iblis. Dan apakah ini ada hubungannya? Kemudian di prefektur Fukuoka ada peninggalan tangan yang diduga tangan Ushi Oni, tapi tak jelas bagaimana kisahnya atau hal apa yang terjadi setelah tangan itu disimpan di sana. Sehingga sejauh ini ya tidak ada legenda yang saya temukan terkait tangan iblis dari Ushi Oni, terutama pada kekuatannya berpotensi menjadi suatu referensi Oda untuk teknik Saturn ke depannya. Seperti beberapa legenda sebelumnya yang kita sebutkan di awal tadi yang sangat relate dengan kemampuannya. Ya, karena pada dasarnya tidak ada Ushi Oni yang berbentuk laba-laba tapi juga punya tangan seperti Saturn ini. Sehingga bagaimana jika Oda Sensei menggabungkan semua jenis Ushi Oni kepada Saturn? Terlebih lagi ya jika kita melihat tangannya Saturn itu mengalami suatu perubahan seperti tangan iblis. Ada cakar yang tumbuh pada tangannya itu. Dan apakah tangan itulah yang akan melakukan suatu aksi?
Apakah tangan itu akan memunculkan suatu kekuatan? Apakah itu akan melumpuhkan Kuma dan mengancam Luffy dan yang lainnya? Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi, bagaimana jika yang dimaksud itu orang lain? Dan dengan begitu pula, apakah tangan iblis dari pemerintah dunia ini tidak ada hubungannya dengan Saturn? Soalnya, jika kita membaca kalimat berikutnya, yaitu mendekat, apakah ini pihak lain selain Jagarsia Saturn? Karena kita tahu ya kalau Saturn ini sudah berada di kelompoknya Luffy. Jadi untuk apa lagi kalau dia ingin mendekat? Selain itu, ada satu legenda terkait Ushi Oni yang memiliki partner, di mana saat dia beraksi, pasti dia ditemani oleh seseorang, yaitu Nure Onna. Iblis berbentuk wanita ular yang selalu muncul, kemudian diikuti oleh Ushi Oni kemudiannya. Mungkin Kizaru cocok dengan simbol ini karena kita tahu ya Kizaru dulu yang membuat onar di Egghead, baru kemudiannya satu muncul di tempat yang sama. Akan tetapi yang jadi menariknya itu adalah leaker Arab yang memberikan info perkara preview ini juga menaruh suatu gambar circle magic. Apakah ini ada sesuatu yang terkait atau terhubung? Apakah akan ada summon lagi di Egghead ini? Ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, untuk spoiler manga One Piece chapter 1104, tentu saja itu akan dimulai dari hint ataupun leak tipis-tipisnya mulai minggu ini. Selasa atau Rabu harusnya kita sudah mendapatkannya. Kemudian ada info menarik untuk anime Monster. Yap, anime yang digarap dari manga One Shot Wanted dari Oda ini akan muncul tanggal 21 nanti. Dan hanya satu episode 25 menit sebagai Onna. Dan untuk previewnya ataupun teasernya sudah bisa kalian temukan ya, atau dapatkan di Twitter ataupun di YouTube. Kita bisa melihatnya di sana lah. Ada Ryuma yang cukup menarik. Lalu soal anime yang muncul pada hari ini, bagi yang belum tahu aja, karakter yang mengisi suara Prince diketahui adalah orang yang sama mengisi suara Rengoku dari karakter Kimetsu no Yaiba. Kemudian Admiral Doll diketahui yang mengisinya adalah orang yang sama, orang yang mengisi suara Karin dari Naruto. Sementara untuk Hibari diketahui juga kalau orang yang mengisi atau sebagai voice aktornya adalah orang yang sama mengisi suara Historia dari Attack on Titan. Dan ya, bagaimana menurut kalian video kali ini, dan sampai lagi di video berikutnya.